Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, beranggotakan 3 orang. Saya sendiri, Ganjar Kurnia Madan. Yang kedua, Nabila Istiqomah. Yang ketiga, Vincentia Putri. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang fungsi dan kegunaan data dan variabilitas. Arti dan kegunaan data. Data memiliki dua arti, yaitu sesuatu pernyataan atau statement tentang sesuatu yang sudah terjadi tetapi belum diketahui atau belum dilaporkan, sering disebut hipotesis. Yang kedua, sesuatu pernyataan tentang sesuatu yang belum terjadi, bisa terjadi, bisa juga tidak, disebut ramalan. Kegunaan data. Pada umumnya, data digunakan sebagai berikut. Dasarnya, penyusunan rencana dalam rangka memecahkan masalah, misalnya perencanaan produksi, perencanaan tenaga kerja, perencanaan keuangan, perencanaan nasional, serta perencanaan regional dan sektoral. Yang kedua, alat kontrol dalam pelaksanaan suatu perencanaan. Perencanaan memerlukan data masa lampau, sekarang, dan yang akan datang, berupa ramalan, karena ramalan itu mengandung unsur ketidakpastian. Ada kemungkinan pelaksanaan suatu perencanaan tidak sesuai dengan kenyataan. Kontrol ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada kesalahan dalam pelaksanaan suatu perencanaan untuk segera diatasi dasar evaluasi. Misalnya, kalau waktu sudah habis, ingin diketahui berapa persentase target tercapai atau kemajuan yang dicapai dibandingkan dengan sebelumnya. Pengelompokan data. Data terkumpul dari hasil riset dapat dikelompokkan atas berbagai cara, yaitu berdasarkan atas cara mencatat, sifat data, sumber data, dan cara memperoleh data, dan pengumpulan data yang akan diuraikan sebagai berikut. Pertama, menurut cara mencatat dan mengumpulkannya, data dibedakan atas data atribut dan data variabel. Data atribut adalah data yang diperoleh dengan cara dihitung atau discrete, sehingga selalu dalam bilangan bulat, kecuali perhitungan uang. Bisa dilihat dari tabel tersebut. Data variabel adalah data yang diperoleh dengan menggunakan alat ukur, seperti jumlah volume, berat, jarak, atau panjang. Data ini muncul dalam bentuk skala yang dapat dibagi dengan jumlah tertentu dan merupakan data kontinus, sehingga memungkinkan ada bilangan pecahan. Contoh, waktu dibutuhkan dalam merakit sebuah kursi, suhu rata-rata tekanan, waktu tunggu pelanggan. 2. Menurut sifatnya, data dibedakan pula atas dua bentuk. Data kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka, misalnya Jakarta Fair sepi, keamanan mantap, harga stabil, penjualan menurun, dan sebagainya. Data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka, misalnya harga beras 3.000 per kilogram, karyawan yang tidak bersemangat hanya 10%, rata-rata gaji karyawan 150.000 per bulan, dan sebagainya. 3. Menurut sumber data. Data internal yaitu data dari dalam suatu organisasi yang menggambarkan keadaan organisasi tersebut. Misalnya suatu perusahaan, jumlah karyawannya, jumlah produksinya, kebutuhan bahan mentahnya. Data eksternal yaitu data dari luar suatu organisasi yang dapat menggambarkan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi hasil kerja suatu organisasi. Misalnya, daya beli masyarakat mempengaruhi hasil penjualan suatu perusahaan, bantuan luar negeri akan mempengaruhi hasil pembangunan suatu negara. 4. Menurut cara memperoleh. Data primer yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan atau suatu organisasi langsung melalui objeknya. Misalnya, Unilever ingin mengetahui konsumsi margarin Blue Band dengan langsung
menghubungi rumah tangga Bank Rakyat Indonesia untuk mengetahui kebutuhan kredit BIMAS dengan langsung menghubungi petani. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi berupa publikasi, data yang sudah dikumpulkan oleh pihak atau instansi lain. Misalnya, suatu perusahaan ingin mengetahui data penduduk, pendapatan nasional, indeks harga konsumen. 5. Menurut waktu pengumpulannya. Data cross-section yaitu data yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu untuk menggambarkan keadaan dan kegiatan pada waktu tersebut. Misalnya, membuat analisis struktur ekonomi suatu negara pada tahun tertentu. Dalam hal ini, kita hanya dapat membandingkan besarnya peranan masing-masing sektor terhadap GDP secara mutlak maupun persentase. Data berkala yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk melihat perkembangan suatu kejadian atau kegiatan selama periode tertentu. Misalnya, perkembangan uang beredar, jumlah penduduk, penerimaan dan pengeluaran negara. Pengertian dan manfaat analisis variansi. Analisis variansi adalah sebuah teknik inferensial yang digunakan untuk menguji perbedaan rata nilai. Analisis variansi atau yang seringkali disingkat dengan ANOVA mempunyai banyak kegunaan. 1. ANOVA dapat digunakan untuk menentukan apakah rata nilai dari dua atau lebih sampel berbeda secara signifikan ataukah tidak. 2. Perhitungan ANOVA menghasilkan harga F yang secara signifikan menunjukkan kepada peneliti bahwa sampel yang diteliti berasal dari populasi yang berbeda, walaupun ANOVA tidak dapat menunjukkan secara rinci yang manakah di antara rata nilai dari sampel-sampel tersebut yang berbeda secara signifikan satu sama lain. ANOVA dapat digunakan untuk menganalisis data yang dihasilkan dengan desain faktorial jamak. Dalam desain faktorial yang menghasilkan harga F ganda, ANOVA dapat menyelesaikan tugas sekaligus. Kemampuan untuk mengetes signifikan dari kecenderungan yang dihipotesiskan hasilnya disebut dengan analisis kecenderungan. 5. Dapat digunakan untuk menguji signifikansi perbedaan varians dua sampel atau lebih. Variansi bisa terjadi disebabkan oleh 1. Gangguan pada keseimbangan arus material, 2. Perubahan keseimbangan energi, 3. Ketidakstabilan proses, 4. Kesalahan dalam mengoperasikan mesin dan kerusakan mesin, 5. Rendahnya kontrol performansi. Cara mengukur variabilitas. 1. Jarak. Jarak antara nilai yang tertinggi dengan nilai terendah disebut range. Jadi misalnya jika IQ tertinggi adalah 120 dan IQ yang terendah adalah 85, maka range IQ dalam grup itu adalah 120 dikurangi 85 adalah 35. Jarak antar kuartil. Daripada memotong 10% pada tiap-tiap ujung distribusi seperti range 10-90, range antar kuartil ini memotong 25%. Karena itu, range antar kuartil ini tidak lain adalah range 25-75 yang dapat diselesaikan dengan rumus RE 25-75 sama dengan P75 dikurang P25 sama dengan K3 min K1. Jarak semi antar kuartil. Range semi antar kuartil diperoleh dari membagi dua range antar kuartil. Rumusnya RSAK sama dengan K3 min K1 dibagi 2. Kedua, mean deviasi. Mean dari harga mutlak semua deviasi nilai-nilai individual. Yang dimaksud dengan deviasi adalah penyimpanan sesuatu nilai dari mean grupnya. Rumusnya MD sama dengan sigma F X dibagi sigma F. Yang ketiga, standar deviasi. Standar deviasi dapat mempertahankan segi-segi baik dari mean. Deviasi dan mengatasi kelemahan pokoknya. Semua deviasinya dikuadratkan, kemudian dijumlahkan dan akhirnya diakar. Rumusnya SD sama dengan akar sigma fx kuadrat dibagi n. Piranti untuk data numerik. Yang termasuk dalam piranti data numerik dalam pengendalian kualitas antara lain 1. Kertas periksa atau check sheet. Kertas periksa merupakan piranti yang digunakan untuk menghitung berapa sering sesuatu terjadi dan digunakan dalam pengumpulan dan pencatatan data. Yang kedua, Pareto chart. Pareto chart adalah alat yang digunakan untuk membandingkan berbagai kategori kejadian yang disusun menurut ukurannya untuk menentukan pentingnya kategori kejadian-kejadian atau sebab yang akan dianalisis. Yang ketiga, histogram. Histogram adalah alat yang digunakan untuk menunjukkan variasi data pengukuran dan variasi data proses.
Yang keempat, diagram pencar atau scatter diagram. Diagram pencar merupakan gambaran yang menunjukkan kemungkinan hubungan antara pasangan dua macam variabel dan menunjukkan keeratan hubungan antara dua variabel tersebut yang sering diwujudkan sebagai koefisien korelasi. Yang kelima, diagram perjalanan atau run chart. Diagram perjalanan adalah grafik yang menunjukkan variasi ukuran sepanjang waktu, kecenderungan, daur, dan pola-pola lain dalam suatu proses. Yang keenam, control chart. Control chart merupakan grafik yang menyerupai run chart yang digunakan untuk menentukan apakah suatu proses berada dalam keadaan in control atau out control. Persyaratan kondisional pengukuran kualitas. Yang pertama, pengukuran harus dimulai pada permulaan program. Kedua, pengukuran kualitas dilakukan pada sistem secara keseluruhan, dimulai sejak adanya gagasan untuk membuat produk sampai masa berakhir penggunaan produk itu. Yang ketiga, pengukuran kualitas seharusnya melibatkan semua individu yang terlibat dalam proses itu karena pengukuran kualitas berorientasi pada proses kerja. Seyogyanya tanggung jawab dan pengukuran kualitas berada pada setiap individu yang terlibat dalam proses kerja pada sistem itu. Yang keempat, pengukuran seharusnya dapat memunculkan data di mana nantinya data itu dapat ditunjukkan atau ditampilkan dalam bentuk peta, diagram, tabel, hasil perhitungan statistik, dan lain-lain. Yang kelima, pengukuran kualitas yang menghasilkan informasi utama seharusnya dicatat tanpa disortis, yang berarti harus akurat. Yang keenam, perlu adanya komitmen secara menyeluruh untuk pengukuran performansi, kualitas, dan perbaikannya. Yang ketujuh, program-program pengukuran dan perbaikan kualitas seharusnya dapat diuraikan dalam batas-batas yang jelas sehingga tidak tumpang tindih dengan program yang lain. Selanjutnya, pengukuran kualitas. Pengukuran yang akan dilakukan seharusnya mempertimbangkan setiap aspek dari proses operasional yang mempengaruhi persepsi pelanggan tentang nilai kualitas. Pada umumnya, atribut yang dipertimbangkan dalam pengukuran kualitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, kualitas produk yang mencakup performance berkaitan dengan aspek fungsional dari produk itu. B. Features berkaitan dengan pilihan-pilihan dan pengembangannya. C. Keandalan atau reliability berkaitan dengan tingkat kegagalan dalam penggunaan produk itu. D. Serviceability berkaitan dengan kemudahan dan ongkos perbaikan. E. Conformancy atau conformance berkaitan dengan tingkat kesesuaian produk terhadap spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan keinginan pelanggan. Terima kasih.